Selamat sore, perkenalkan nama saya Reynardo Firman Agustus Naga. Saya mahasiswa dari STIPAB Medan, kelas BDP 1F, mata kuliah kesuburan tanah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan unsur hara makro dan mikro beserta fungsinya untuk tanaman kelapa sawit. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu unsur hara mikro. Unsur hara mikro adalah unsur yang diperlukan tanaman dalam jumlah sedikit, walaupun hanya diserap dalam jumlah kecil, tetapi amat penting untuk menunjang keberhasilan proses-proses dalam tumbuhan. Bagian-bagian dari unsur hara mikro itu boron atau B, yang kedua tembaga, yang ketiga seng, yang keempat besi, yang kelima molybdenum, yang keenam mangan, yang ketujuh klor, yang kedelapan natrium, kesembilan kobalt, kesepuluh silikon, dan kesebelas nikel. Yang pertama boron. Boron memiliki fungsi untuk proses pembentukan, pembelahan, dan diferensiasi dan pembagian tugas sel. Hal ini terkait perannya dalam sintesis RNA, bahan dasar pembentukan sel. Yang kedua, tembaga. Fungsi penting dari tembaga dalam tumbuhan kelapa sawit sebagai aktivator dan membawa beberapa enzim. Dia juga membantu kelancaran proses fotosintesis, pembentukan klorofil, dan berperan dalam fungsi reproduksi. Yang ketiga itu seng. Seng berperan dalam aktivator enzim, pembentukan klorofil, dan membantu fotosintesis. Yang keempat itu besi. Besi berperan dalam proses pembentukan protein sebagai katalisator pembentukan klorofil. Besi juga berperan sebagai pembawa elektron pada proses fotosintesis dan respirasi. Yang kelima itu molybdenum. Molybdenum berfungsi sebagai pembawa elektron untuk mengubah nitrat menjadi enzim. Unsur ini juga berperan dalam fiksasi nitrogen. Yang keenam, mangan. Fungsi dari mangan untuk tumbuhan kelapa sawit adalah itu diperlukan oleh tanaman untuk pembentukan protein dan vitamin, terutama vitamin C. Yang kedua, berperan penting dalam mempertahankan kondisi hijau daun pada daun yang tua. Yang ketiga, berperan sebagai enzim peroksidase dan sebagai aktivator macam-macam enzim. Yang keempat, berperan sebagai komponen penting untuk lancarnya proses asimilasi. Yang ketujuh itu klor. Fungsi klor itu sebagai keseimbangan ion yang diperlukan bagi tanaman untuk mengambil elemen mineral dalam fotosintesis. Klor juga memiliki kekurangan, dapat menimbulkan gejala pertumbuhan daun yang kurang normal, terutama pada tanaman. Daun tampak kurang sehat dan berwarna tembaga. Yang ke-8 itu natrium. Dia terlibat dalam osmosis atau pergerakan air dan keseimbangan ion pada tumbuhan. Salah satu kelebihan efek negatif natrium adalah bahwa dapat mengurangi ketersediaan. Yang ke-9 itu kobalt. Kobalt berfungsi untuk nitrogen dari amunisium giji. Tingkat kekurangan nitrogen dapat mengakibatkan gejala defisiensi. Untuk mengurangi pembentukan hemoglobin dan fiksasi nitrogen. Yang ke-10 itu silikon. Fungsi silikon dapat meningkatkan hasil melalui peningkatan efisiensi fotosintesis dan menginduksi ketahanan terhadap hama dan penyakit. Ditemukan sebagai komponen dari dinding sel. Silikon juga mempunyai kekurangan, dapat mengakibatkan tanaman mudah terserang penyakit. Dan yang terakhir itu ada nikel. Nikel berfungsi untuk penyerapan zat besi. Benih perlu nikel untuk berkecambah. Tanaman tumbuh tanpa tanaman nikel
akan berangsur-angsur mencapai tingkat kekurangan saat mereka dewasa dan mulai pertumbuhan reproduksi. Untuk judul besar yang kedua itu adalah unsur hara makro. Unsur hara makro adalah unsur-unsur yang dibutuhkan tumbuhan dalam jumlah yang relatif besar. Dalam unsur hara makro itu ada nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, kalsium, dan belerang. 1. Nitrogen. Nitrogen sangat berperan dalam pembentukan sel tanaman kelapa sawit, jaringan dan organ tanaman kelapa sawit. Nitrogen memiliki fungsi utama dalam bahan sintesis klorofil, protein, dan asam amino, terutama pada saat pertumbuhan memasuki fase vegetatif. Yang kedua itu fosfor. Fosfor juga berperan dalam pertumbuhan benih, akar, bunga, dan buah. Pengaruh terhadap akar adalah dengan membaiknya struktur perakaran sehingga daya serap tanaman terhadap nutrisi pun jadi baik. Dan kelebihan fosfor menyebabkan penyerapan unsur lain, terutama unsur mikro seperti besi, tembaga, seng terganggu. Namun gejalanya tidak terlihat secara fisik dalam tanaman. Yang ketiga itu kalium. Kalium berperan atau berfungsi sebagai pengatur proses fisiologi tanaman seperti fotosintesis, akumulasi, translokasi, transportasi karbohidrat, membuka menutupnya stomata, atau mengatur distribusi air dalam jaringan dan sel. Yang keempat itu magnesium. Magnesium juga berfungsi dalam transportasi energi beberapa enzim di dalam tanaman. Unsur ini sangat dominan keberadaannya di daun, terutama untuk ketersediaan klorofil. Yang kelima itu ada kalsium. Unsur kalsium berfungsi sebagai pertumbuhan sel. Ia komponen kuat dan mengatur daya tembus serta merawat dinding sel. Perannya sangat penting pada titik tumbuh akar. Bila terjadi definisi kalsium, pembentukan dan pertumbuhan akar terganggu dan berakibat penyerapan hama terhambat. Kalsium berperan dalam proses pembelahan dan perpanjangan sel dan mengatur distribusi hasil fotosintesis. Dan yang terakhir itu belerang. Fungsi utama dari belerang adalah sebagai penyusun protein, yaitu dalam pembentukan ikatan disulfida antara rantai-rantai peptida. Belerang merupakan konstituen dari hasil metabolisme senyawa-senyawa kompleks. Belerang juga berfungsi sebagai aktivator, kofaktor, atau regulator enzim dan berperan dalam proses fisiologi tanaman. Terima kasih untuk materi ini. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.